Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kakanda saya, Bapak Dr. Andes Faryadi Abu Yahya, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan. Yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Hafid, Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Baru. Yang saya banggakan Dinda Asrudi dan Saudara Fahrul Islam Dahlan beserta segenap pengurus himpunan mahasiswa Islam. Yang saya hormati senior kami yang duduk dan teman-teman sekalian, ada yang dari komunitas kampus maupun komunitas pemuda di desa Talabata ini ya, Bungi. Saya didaulat menjadi narasumber kemarin sore, dikirimi undangan untuk berbicara sedikit tentang literasi. Saya jujur saja, saudara-saudara sekalian, kakanda senior-senior saya, bahwa saya tidak mempelajari literasi secara teoritik. Saya orang yang mengimplementasikan literasi. Sejak kapan? Kebetulan orang tua saya adalah guru, bapak tentara, selalu menyiapkan buku. Selalu saja ada buku baru di lemari sejak saya masih SD, dan saya sudah melahap semua buku itu 3-4 kali sejak masih SD. Sebegitu kuatnya orang tua mendoktrin kami untuk membaca, sampai saya masuk SMP, ketemu dengan perpustakaan, saya lahap juga semua buku yang ada di perpustakaan. Mulai dari Winnetou, Karmai. Saya suka dengan buku-buku yang petualangan, yang membentuk jati diri sebagai seorang petualang, pecinta alam. Mungkin teman-teman komunitas pecinta alam di sini tahu bagaimana cara dan teori. Kalau saya sejak SMP sudah mengetahui itu. Kalau di SD saya banyak belajar tentang Abu Nawas dan Nasruddin Hoja. Mungkin kedengarannya masih cerita-cerita sederhana, cerita-cerita lucu, ngebanyol dan sebagainya. Tapi itulah awal mula saya mengimplementasikan literasi. Sampai saya SMA ada sebuah kondisi karena kurangnya uang saku. Akhirnya perpustakaan menjadi tempat yang paling akrab dengan saya. Sampai di kampus masih kurang uang saku. Perpustakaan lagi yang menjadi tempat saya banyak menghabiskan waktu. Nah, tadi Bapak Haji Arkil telah menyampaikan mengenai data, betapa rendahnya bahkan zona merah minat baca. Bahkan menurut beliau, UNESCO telah melakukan semacam riset, minat baca itu untuk konteks Indonesia 0, sampai 1%. Saya juga pernah membaca ada survei dari Most Literate Nation in the World di tahun 2016. Dia mensurvei 61 negara. Ternyata Indonesia letaknya di negara ke-60 yang menyukai literasi. Negara yang paling terakhir itu negara Botswana. Botswana itu letaknya di Afrika sana. Betapa memprihatinkannya literasi di Indonesia. Nah, kalau ada yang kemudian bertanya, apa itu literasi yang saya pahami? Literasi itu sederhana, saudara sekalian. Literasi itu adalah membaca dan menulis. Saya ulangi, literasi itu membaca dan menulis. Karena saya didaulat sebagai narasumber, saya ambil tarikan literasi dari sumber yang sama kita pahami bersama. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Nah, saya coba deskripsikan seperti ini. Indonesia penduduknya 207 juta adalah muslim. Penduduk Indonesia 207 juta itu adalah muslim, sisanya non muslim. Ada 87% penduduk Indonesia adalah muslim. Kalau konteks dunia, Indonesia yang memiliki penduduk muslim yang 87% tadi itu masuk dalam 13% penduduk muslim dunia. Kenapa membaca dan menulis dalam kurung literasi rendah di Indonesia? Padahal kalau kita berbicara konteks syariah, agama Islam kita, kata literasi, membaca dan menulis
sangat dekat dengan keberadaan agama Islam yang diturunkan sejak Nabi awal sampai penyempurnaannya di Nabi terakhir Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Saya coba mungkin mohon izin sama Pak Ustaz Haji Arkil bahwa saya mohon izin untuk membaca sebuah ayat pertama yang diturunkan 1 sampai 5. Saya tidak pernah di pesantren sehingga kalau ada misalnya yang keliru dalam bacaan saya mohon dimaklumi. Saya bacakan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya coba baca terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Nah, ayat ini adalah ayat pertama pada saat Rasulullah baru mau mencapai usia yang ke-40 tahun. Beliau sering melakukan perenungan di sebuah gunung, ada gua, Gunung Jabal Rahmah, ada gua namanya Gua Hira. Ketika beliau merenung di sana, datanglah malaikat Jibril turun, kemudian menghampiri beliau, menunjukkan sesuatu dan mengatakan, "Iqra, baca." Kemudian yang saya dengar Rasulullah mengatakan bahwa ma'ana bil qori, saya tidak pandai membaca, saya tidak tahu membaca. Iqra, bacalah. Karena beliau tetap mengatakan bahwa saya tidak pandai membaca, ayat ini kemudian dibacakan oleh malaikat Jibril. Ayat ini adalah ayat literasi, perintah pertama kepada umat manusia, khususnya yang muslim, untuk betul-betul meliterasi kehidupan ini, membaca dan menulis. Coba teman-teman bayangkan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan literasi sebagai sesuatu yang istimewa, mungkin yang pertama adalah sholatlah, bersedekahlah, zakatlah, atau puasalah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa ayat yang pertama adalah bacalah, Iqra, bacalah. Nah, kemudian ayat selanjutnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa? Kenapa kita harus membaca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan? Karena ternyata ada sebuah jenderal namanya Khalid bin Walid. Dia tidak pernah terkalahkan, sampai akhir tidak pernah terkalahkan. Khalid bin Walid ini kemudian ditanya, "Kenapa Anda seorang jenderal besar di dunia Islam dalam setiap peperangan tidak pernah terkalahkan?" Khalid bin Walid mengatakan, "Saya tidak pernah terkalahkan karena pernah mendengar bedanya antara orang yang hidup dengan orang yang mati meskipun masih hidup adalah zikir." Tahu zikir? Mengingat Allah. Jadi tafsir renungan tasawuf menurut pendapat saya adalah Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu adalah bacalah, berliterasilah sambil mengingat Allah, sambil berzikir. Nah, yang kedua, ayat yang kedua, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Apa maksudnya? Kalau teman-teman merenungi kehidupan kita, pertemuan ovum dengan sperma di rahim perempuan ibu kita, itu belum ada ruh, belum. Dia baru ketemu, kemudian dia berubah menjadi segumpal darah. Pada saat segumpal darah, terjadilah 3 penciptaan lapisan dasar manusia. Lapisan dasar manusia pertama adalah tubuh, bentuk tubuhnya. Yang kedua adalah psikis atau jiwanya. Yang terakhir adalah ruhnya. Tubuh yang bertumbuh di dalam badan bersamaan dengan tumbuhnya jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghembuskan ruh. Ruh ini sesuatu yang bersumber atau berasal dari alam sebelum alam rahim itu sendiri. Dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan. Mungkin seperti ini cara mendeskripsinya dalam kehidupan sehari-hari. Komputer
hardware-nya, perangkat kerasnya itu adalah tubuh. Software-nya itu adalah jiwa, sedangkan listrik yang mengalir ke sana itu adalah ruhnya. Jadi bisa jadi ada software, ada hardware, tapi sudah tidak ada ruhnya, sudah tidak hidup, artinya dia sudah mati. Nah, jiwa dengan tubuh ada perbedaan. Jiwa makanannya adalah sesuatu yang sifatnya kebutuhan dasar manusia, makan, minum, dan sebagainya. Saat kita ngopi, itu adalah makanannya tubuh. Nah, pertanyaannya kemudian, apa makanannya jiwa? Oke, saya lanjutkan. Makanannya jiwa, saya dulu sampaikan bahwa jiwa itu memiliki karakter dasar, bahwa dia adalah keberadaan dasar manusia, eksistensi manusia. Jiwalah yang dimintai pertanggungjawaban amalannya, amalan apa yang diperbuat, sebab tubuh hancur saat dikubur, sedangkan ruh ditarik kembali ke alamnya, ke alam ruh. Kemudian jiwa itu bisa baik dan bisa buruk. Jiwa dipengaruhi oleh lingkungan, jiwa terkait dengan struktur otak, dan jiwa memperoleh input, masukan. Jadi jiwa kita, semua orang memiliki jiwa, itu dipengaruhi sama input atau masukan apa yang kita masukkan. Disinilah pentingnya literasi, membaca. Kenapa? Karena apa yang kita masukkan, segitulah kualitas jiwa kita. Sebab jiwa dipengaruhi oleh otak, pikiran kita. Membaca itu masuk ke dalam otak kita. Otak itu ada ruang berpikirnya, ada 3. Ada disebut dengan memori jangka pendek, memori jangka menengah, dan memori jangka panjang. Orang yang rajin membaca, dia akan memperbanyak memori jangka panjangnya, sedangkan memori jangka pendeknya sedikit. Semua orang memiliki memori otak yang sama. Keadilannya yang maha kuasa, pada saat kita terlahir, memori otak kita sama, dikasih semua 1 terabyte. Orang tua kita lah, lingkungan kita, sekolah kita, prinsip hidup kita yang membuat 1 terabyte ini menyusut dari 1 terabyte. Kita dilarang berenang, takut hanyut atau takut tenggelam, berkurang. Kita dilarang main api, takut terbakar, berkurang. Akhirnya kita tidak tahu bahwa berenang itu bagaimana, air itu bagaimana, sulili itu bagaimana, kotornya bagaimana. Kita juga jangan sentuh api. Akhirnya kita tahu bahwa api itu panas, bagaimana karakter api. Kita akhirnya 1 terabyte itu menyusut, sisa sedikit. Itulah yang membedakan tingkat kecerdasan manusia. Karena banyaknya belenggu-belenggu pikiran. Belenggu pikiran ada prinsip hidup, lingkungan, literasi, termasuk belenggu pikiran. Nah, saya kembali lagi. Jiwa yang kuat pasti karena pengaruh kecerdasannya kuat. Kecerdasan bisa kuat jika input literasi membacanya juga banyak. Pernah kan dengar filsafat yang mengatakan, adigium, tukang kayu yang hanya punya palu akan memperlakukan sesuatunya sebagai paku. Kalau Anda seorang anak manusia yang hanya mengetahui bahwa cara menyelesaikan cukup dengan 1 cara saja, maka Anda seperti seorang tukang kayu yang hanya membawa palu. Setiap ada perbuatan, ada masalah, kebaikan maupun keburukan, selalu mau dipukul seperti paku. Padahal ada sebuah masalah kehidupan yang bisa dicungkil, ada yang pakai pahat, ada yang digergaji untuk dihaluskan, untuk dipotong dan sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk memperbanyak perangkat ini? Ya, membaca, berliterasi, membaca, memperbanyak literatur. Semakin banyak literatur, semakin banyak perangkat kita untuk menganalisa dan mencari atau menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah kehidupan kita. Nah, masalah yang kedua dalam mempengaruhi jiwa kita terkait dengan literasi adalah jiwa kita ini sebenarnya dasarnya untuk tarikan ke kedewasaan. Kalau saya bertanya ke teman-teman, apa itu fungsi agama? Beda dengan fungsi hidup. Zaman jahiliyah, fungsi agama adalah untuk bahagia. Kenapa untuk bahagia? Makanya homo homini lupus. Siapa yang kuat, dia yang menang. Hukum alam terjadi. Sebab siapa yang kuat, maka dia yang paling bahagia. Tapi ketika ada Islam,
terjadi pergeseran paradigma. Ternyata fungsi agama itu Islam, sumber Islam, aslamu, keselamatan. Namun ini tak bahagia, yang penting selamat muki. Dulu menang atau kalah. Setelah datangnya Islam, ternyata dikenal terminologi menang dengan cara memenangkan orang lain. Coba bayangkan, kita menang dengan cara memenangkan orang lain. Dulu orang Jawa sebut yang waras ngalah. Kalau dalam debat, yang waras ngalah. Tapi sebelumnya itu disebut dengan siapa yang paling kuat urat lehernya, maka dialah yang menang. Itu dalam diskusi. Tapi setelah datang Islam, ya kita siapa yang paling selamat? Selamatnya kalau memang perdebatan itu tidak bermanfaat, ya kita hentikan. Karena rugi mi mapangewang berdebat kalau pura ni malewat ni padang nadik to maka kawasle. Di dalam Al-Qur'an dituliskan, sampaikanlah dengan cara yang baik. Itu padangi si bawa madeceng aja nak pangewang. Nah, saya kembali ke literasi, membaca dan menulis. Apa yang mengakibatkan umat Islam tidak memahami bahwa perintah pertama adalah berliterasi? Karena daya dorong dan daya tarik berliterasi itu yang rendah. Kenapa daya dorong dan daya tarik itu terjadi? Membaca. Tidak ada yang mendorong kita untuk melakukan membaca. Pacar kita, oh bukan, istri kalau saya. Istri saya tidak mendorong. Pak, bagaimana caranya untuk kita ini? Kita punya masalah keuangan. Kita harus bagaimana? Seandainya semua istri bertanya begitu ke suaminya dan suaminya kemudian mencari cara, maka dia pasti akan menemukan literasi terbaik. Literasi terbaik untuk pengolahan anggaran dalam rumah tangga adalah membaca bagaimana sistem negara mengatur penganggaran. Sistem negara mengatur penganggaran dimulai dari perencanaan, ada visi, ada misi, ada strategi, ada sasaran kebijakan, ada program, ada kebijakan. Ketika kebijakan muncul, maka dibuatlah sebuah manajemen, money, mesin, metode, market, dan seterusnya. Kemudian muncul rencana kegiatan dan anggaran. Inputnya dana, outputnya hasil, outcome-nya dampak. Ini berliterasi semua Dinda. Kalau mau memahaminya ya silakan berliterasi lah. Saya sengaja memperkaya perbendaharaan kata yang sifatnya pemerintahan. Semua Dinda nanti kembali. Rata-rata teman-teman yang hadir di sini pasti belum menikah. Ketika teman-teman menikah nantinya, itu bukan mempertemukan dua tubuh saja atau mempertemukan dua keluarga saja. Itu mempertemukan dua pikiran. Saat dua pikiran saling berpengaruhi, bercampur dan terjadi korsleting sebab adanya belenggu pikiran yang sebelumnya, dia makada prinsip hidupku itu sayang taruh ni meti ko promai rede weh makun rei makada iya cocok itu prinsipku iya api tangi ajak musopui capuk mana ini prinsip hidup yang keliru. Tapi kalau kita berliterasi, saya sarankan kalau teman-teman menikah nantinya segera cari buku panduan hidup dalam Islam. Hilangkan ego kita, satukan pemikiran untuk membaca buku panduan hidup dalam Islam. Jadikan hadis Rasulullah dan keteladanan Rasulullah dan sebagai panduan. Kalau itu jadi panduan, insya Allah akan langgeng, bahkan bertambah. Nah, daya dorong orang untuk melakukan literasi dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya yang rendah. Kita selalu melalui kehidupan ini seperti biasanya. Padahal seandainya kita berliterasi, maka akan mudah kehidupan ini. Sebab banyak hal yang baik kita bisa baca sehingga kita terhindar dari trial and error. Coba-coba, salah sih, coba-coba, salah sih. Tapi dengan berliterasi kita akan selalu dekat pada kecenderungan yang benarnya. Semua ilmu sudah ada. Semua pengetahuan sudah ada di buku. Saya kembali, daya tarik. Daya tarik yang menjadikan kita lemah dalam berliterasi karena beberapa hal. Pertama, buku itu mahal. Untungnya kita dianugerahi Bapak Kepala Dinas yang berpikir bijaksana bahwa ternyata buku yang berada di dalam ruang dinas perpustakaan akan memiliki manfaat yang lebih besar.
jika beredar di masyarakat, dan itu dengan desain pinjam pakai. Saya sangat bersyukur karena ini mungkin kecerdasan ilahiyah yang diembuskan Yang Maha Kuasa ke kebijaksanaan beliau, sehingga memahami konsep pemerintahan modern saat ini bukanlah masyarakat yang mendekat ke pemerintahan, tapi pemerintahanlah yang dengan pelayanannya turun ke masyarakat. Dan Dinas Perpustakaan telah sampai dan memulai menjadi pilot proyek pemerintahan yang mendekatkan pelayanan pemerintahan turun ke masyarakat. Nah, saya kembali lagi ke ayat selanjutnya. Saya mungkin percepat sedikit karena sudah 9:30. Di ayat surah Al-Alaq ini, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bacai, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Apa maksudnya yang maha mulia? Maksudnya ya roh, memang puangi maha mulia, tapi engkau tahu diri noe dewe masuk Roma lebih mulia, dimuliakan, termulia, memiliki kemuliaan, meskipun Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Melekatkan kata bacalah dengan Tuhan yang maha mulia mengindikasikan bahwa dengan membaca teman-teman akan runtuh barakatnya sengi kemuliaan. Terus di ayat 4-nya, yang mengajar manusia dengan pena. Cakakna ukina puange lokari nabita nasaba allazi allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lagi memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajar kita, salah seorang di antara kita, sebab rasul terakhir sudah ditentukan, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya isyarat ini mau mengatakan yaitu puangi detek istongana Pak Guru dengan perantaraan pena. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana caranya? Engkau caranya, setiap rumah memiliki mukjizat. Coba bayangkan, setiap rumah-rumah teman-teman memiliki mukjizat. Apa itu? Al-Quran. Mendekatlah pada Al-Quran. Orang yang mendekat kepada Al-Quran, baca 5 ayat saja sebelum keluar rumah, Anda tidak akan kalah meskipun dengan 1000 pertempuran. Dan saya merasakan sendiri, saya tidak pernah kalah dalam 1000 pertempuran. Karena pilihan saya, kalau saya tidak menang, maka saya membuat Anda tersenyum dengan memenangkan Anda. Mana pilihan kalahnya? Saya kembali lagi, Al-Quran ini sumber atau dasar daripada pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan berbeda. Pengetahuan sifatnya bersumber dari nilai-nilai keilahian. Nilai-nilai keilahian seperti jujur, adil, baik, benar, itu nilai-nilai keilahian, nilai-nilai ilahi, teratur. Ilmu itu adalah akal manusia. Jadi ketika ilmu dan pengetahuan bergabung, ilmu dulu monoponik, ponsel dulu awalnya adalah telegram, kemudian berkembang menjadi monoponik, kemudian berkembang menjadi poliponik, kemudian muncul smartphone, kemudian muncul touchscreen, entah apalagi perkembangan ilmu lainnya. Jadi ilmu dengan pengetahuan adalah bagian yang tidak terpisahkan. Ilmu berkembang dan saling mematikan, pengetahuan kekal sejak diciptakannya pengetahuan sampai akhir. Bintang akan tetap kita sebut bintang meskipun nenekmu dan cucumu nantinya sama penyebutannya. Kenapa bisa? Karena pengetahuan itu adalah ilmu laduni, ilmu yang dihembuskan, diajarkan kepada Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan membaca, huruf, menulis diajarkan kepada Nabi kita, Nabi Idris alaihissalam. Saya tidak terlalu banyak, saya sebenarnya tahu sejarah tentang Nabi Adam, Nabi Idris. Saya juga tahu Idris alaihissalam, bagaimana keistimewaan beliau sebagai seorang penulis, pembaca. Tapi kita tidak akan saksana. Kunci yang ingin saya sampaikan, kalau Anda tidak membaca, apa yang Anda akan ketahui? Kehidupan Anda akan begitu-begitu saja dan kurang dari kemuliaan. The next dari membaca adalah menulis.
Bukti bahwa Anda membaca adalah menulis. Kalau Anda pembaca, pasti Anda penulis. Kalau Anda penulis, mustahil Anda bukan pembaca. Semua penulis pasti pembaca, dan semua pembaca pasti punya kecenderungan untuk menulis. Pembaca dan penulis adalah dua hal yang hampir tidak dapat dipisahkan. Dia dua sisi mata uang yang sama. Tapi ada orang pembaca yang kurang baik. Nah baca maneng makan jae, majae. Nah baca Tony Predi S, nah baca Tony Predi Mirawe. Saya juga dulu begitu. Tahu ya Predi S Mirawe? Enggak. Oh sayang ya. Nah baca Tony Wiro Sableng, nah baca Tony Ait Al-Qarni, nah baca Tony Abu Sal Al-Ghifari. Banyak bacaan yang masuk ke pikirannya, akhirnya kacau. Pembaca yang baik adalah pembaca yang terarah. Agama toilet tak gerui. Selami itu ada 9 kecerdasan: kinestetik, lingual, interpersonal, matematik, spasial, dan seterusnya. Fokuskan baca, bakat dan minat Anda, fokuskan bahan bacaan ke sana. Karena orang yang memiliki bakat kemudian mengembangkan minatnya, terus menyelami dengan diklat, dalam hal ini membaca, maka dia akan menjadi orang yang memiliki ketajaman yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki minat, tidak memiliki bakat, tidak memiliki diklat, tapi cemplung ke dalam situ. Apa itu contohnya? Ada orang yang sebenarnya dia adalah tukang, keahliannya tangannya itu makecak, nolep mebui rekeng ajue mancaji kadera, tapi bakatnya itu dia tidak pelajari, justru minatnya untuk musik. Padahal dia sekolahnya di Setia Al-Ghazali di administrasi. Kacau lah. Dek toran semebu kadera, padahal bakatnya di situ. Dek toran oleh mak guru, dek toran oleh mak gitar. Capak nama tuh sarjana sosiali. Kalau semisalnya mau jadi hebat, oke lah, minatnya apa Anda, bakatnya apa, kemudian kuliahnya di mana? Kuliahnya kalau dia selurus maka dia akan tajam. Kalaupun teman-teman kuliah di tempat sekarang sebagai seorang manajemen administrasi perkantoran, berkuat apa yang menjadi minat, bakat dengan membaca. Setelah itu menulis. Apa yang mau dituliskan? Apa yang akan saya tuliskan? Pasti pertanyaannya begitu. Yang perlu teman-teman tuliskan adalah dirimu sendiri. UKI, apa yang akan engkau dapatkan di 1 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, dan mau dilihat seperti apa di 20 tahun ke depan. Saya pikir cukup demikian yang saya sampaikan.